Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Saya dengan Putra dari Bekasi. Monggo teman-teman yang lain. Monggo yang lain. Kita absen dulu. Bu Tita dari Tangsel, ya. Bu Eva dari Tangerang. Si Junjung hadir, Bu Meti Depok, ya Malang, Pak Guns Depok, ya Pak Edi Kalimantan Selatan, Malang Jakarta Utara, Pak Rangga Tangsel, Depok Pak Eko, ya Pak Dani Palembang, Pak Iwan dari Karawang, Pak Ammar Medan, oke Jakarta Bu Putri ya, Pak Ahmad Jatim, Pak Kosasi Bekasi, Pak Hadi Jember, Pak Purpon Cibinong, Pak Aji Semarang. Monggo yang lain. Ada yang dari Indonesia Timur, enggak, paling jauh baru Kalimantan Selatan ya. Pak Tommy dari Bandung. Oke, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Pak. kita mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah masih seputar yang kemarin ya, masih seputar SEO ya. Kerja sekali panen berkali-kali ya. Nah, kerjanya sekali panen berkali-kali. Apakah ini bisa ya, judul yang disebarkan itu ya. Apakah ini bisa? Oke. Teman-teman, di dalam digital apabila ada dua metode kita untuk mendatangkan prospek ya, ada dua cara untuk mendatangkan prospek. Cara yang pertama itu adalah dengan cara kita beriklan. Dengan cara kita beriklan, ya kita pasang iklan di Google maupun di Facebook. Nah, pengorbanan yang kita keluarkan untuk kita beriklan itu adalah kita harus mengeluarkan budget itu setiap hari. Kita harus mengeluarkan budget setiap hari. Dan pastinya yang namanya iklan, yang namanya usaha itu tidak pasti. Tidak pasti budget yang kita keluarkan itu apakah bisa mendatangkan profit atau malah boncos. Atau malah boncos gitu ya. Misalkan kita keluar budget iklan satu hari 1 juta, nggak taunya pemasukannya cuma 500.000 atau 1 juta pas gitu ya. Nah, tapi ini harus dilakukan untuk yang teman-teman yang mempunyai budget ya. Tentunya ya tidak akan terjadi yang namanya boncos apabila itu dilakukan terus-menerus. Boncos terjadi apabila berhenti ya. Saya punya prinsip seperti itu ke teman-teman juga saya sampaikan. Boncos terjadi apabila kita berhenti. Contoh, misalkan kita beriklan A lah gitu ya, kita iklan misalkan 100.000 satu hari. 100.000 satu hari kita beriklan, lalu dalam satu bulan ternyata kita cuma dapat penghasilan itu 2 juta. Kita rugi berapa? Kita rugi itu 1 juta. Itu belum lagi dengan HPP dan lain-lain. Nah,
Kalau kita berhenti di 1 bulan ini, ya kalau kita berhenti di 1 bulan ini, itu yang terjadi adalah boncos karena tidak ada balik uangnya gitu ya. Tapi kalau kita pelajari, kita evaluasi boncosku di mana, lalu mungkin dari yang budget yang 3 juta yang kita keluarkan itu ada data yang bisa kita olah kembali. Nah, itu kita ada ilmunya yang harus kita pelajari di bagaimana mengolah data. Dari iklan kita 1 bulan ini, kita mendapatkan pelajaran yaitu memahami pasar. Ya, memahami pasar. Nah, kalau ini kita hanya mengeluh saja ketika kita boncos, artinya kita nggak dapat ilmu, nggak dapat apa-apa. Profit kita nggak dapat, rugi iya, ilmu kita nggak dapat, ya pasar juga kita nggak paham. Nanti bisa diulangi di tempat yang sama, mungkin dengan cara merubah angle-nya, mungkin dengan cara merubah konten, dan seterusnya, dan seterusnya. Diulangi lagi, sehingga kita bisa menemukan winning dalam istilah. Kita bisa menemukan winning. Ketika kita menemukan winning, ya, baru kita scale up. Scale up itu kita bisa perbesar budget iklan untuk mengembalikan boncos sebelumnya. Makanya di dalam kita beriklan ada namanya split test. Split test itu ada yang bilang 1 minggu, ada yang 1 bulan. Tapi sebenarnya selama ini di dalam bisnis ya, sebelum ada online itu split test itu sudah dilakukan. Hampir jarang di zaman offline dulu mereka baru buka usaha itu sudah untung. BEP-nya bahkan sampai bertahun-tahun. Artinya BEP sampai bertahun-tahun ini boncos kalau dia berhenti. Nah, itu kita tidak sadari keberanian kita di offline ketika membuka usaha, kita tidak sadari bahwa kita lebih berani ya. Sementara di apa namanya di online kita nggak berani. Di offline kita berani sewa ruko 50 juta gitu kan. Sementara di online kita nggak berani, baru keluar 500.000 kita udah mengatakan kita boncos. Nah, ini untuk yang punya budget ya silakan bermain di situ. Nah, untuk yang tidak punya budget, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ya, nggak ada yang namanya bim salah bim, nggak ada yang namanya instan ya, nggak ada yang namanya instan ya. Kita berada di posisi sekarang itu adalah hasil dari kita sebelumnya. Ya, nah, ada yang namanya organik. Tadi kan saya bilang ada 2. Yang pertama itu kita beriklan, yang kedua itu organik. Organik ini kita lakukan ya adalah ya, ini kita membangun ya, kita membangun dari benar-benar kita tidak dikenal sampai kita bisa dikenal, sampai kita bisa ditemukan ya. Kalau di sosmed ya kita membangunnya secara organik, kita isi konten, kita follow para yang sesuai dengan segmen kita ngobrol dengan siapa saja di situ ya. Istilahnya setiap hari kita ngobrol lah ya kalau di sosmed, sehingga mereka ketika kita minta pertemanan mereka mau berteman dengan kita atau mau memfollow kita, dan itu dibangun sampai berbulan-bulan sehingga terjadilah engagement ya, terjadilah hubungan di situ, dan kuncinya sabar seperti mungkin teman-teman ya lihat di Facebook saya ya. Saya kalau di Facebook itu mungkin ya hampir rata-rata teman-teman saya pada berinteraksi. Saya punya Facebook 2 yang saya pakai, Facebook yang terakhir ya. Putra Chandra Buana. Nah, jadi itu membangunnya nggak sehari 2 hari. Setiap hari posting sesuatu, walaupun yang like cuma kita doang. Itu setiap hari kita posting dengan konsisten. Kadang sedih ya, kita posting tahu-tahu tidak ada yang like gitu kan. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya sederhana agar kita di like ya oleh ada yang berinteraksi di postingan kita. Kita harus melakukan interaksi sebelumnya. Kita
like atau komen ya, punya teman-teman kita di timeline kita like, komen dan seterusnya, nanti mereka akan berbalik bergantian gitu ya. Sekitar mereka sudah berbalik bergantian komen kita, like kita, nanti akan terjadi yang namanya performance kita akan membaik ya, akan baik di Facebook ya. Nah, konten-konten awal apa yang harus kita lakukan ketika kita memainkan organik di sosmed? Yang harus kita lakukan, pastikan teman-teman kita yang ada di dalam itu sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai dengan yang kita inginkan itu apa maksudnya? Misalkan kita mau jualan, ya kita mau menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah orang ahli digital, atau kita adalah pedagang herbal, atau kita adalah sebagai konsultan apa gitu. Nah, kita cari pertemanan yang mereka membutuhkan itu, atau mereka yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Saya mempunyai teman di Jogja ya, dia jualan pupuk. Jadi di Facebooknya itu ya, selain teman-teman sesama pedagang dia ya yang lain, itu seluruhnya teman-temannya itu adalah pemain perkebunan. Memang dia benar-benar cari itu di sosmed pemain perkebunan. Dia komen, dia like, bahkan dia share ya, atau dia ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya ya itu proses yang dia lakukan itu benar-benar waktu yang luar biasa panjangnya, sampai 3 bulan itu dia lakukan rutin ya, bukan hanya like, love. Kalau kita akun sosmed kita, kalau di Facebook lah kita di love sama seseorang berkali-kali, mungkin ada tanda tanya besar dan terasa kita ingin membalas ya. Sama seperti itu, sehingga terjadi engagement ke sosmed kita. Nah, itu untuk sosial media. Nah, kalau sosial media kita melakukan organik itu agak ini ya teman-teman, nggak boleh berhenti. Kita melakukan organik itu tidak boleh berhenti. Kenapa nggak boleh berhenti? Seperti sosial media, marketplace, ya kita nggak boleh berhenti, karena jika kita berhenti performanya menurun. Kita berhenti lama ya mulai dari nol lagi. Nah, beda dengan kalau kita bermain di SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimize ya. Bagaimana kita bisa ditemukan di Google. Ya, ini pengorbanannya adalah kita meluangkan waktu kita untuk memposting, memikirkan keyword apa yang kira-kira dimainkan. Dan itu bisa jadi kita lakukan rutin dalam sampai beberapa bulan. Ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ada yang berhasil di bulan pertama. Yang berhasil di bulan pertama kebanyakan mereka yang memainkan produk-produk yang blue ocean. Mereka yang memainkan keyword-keyword yang blue ocean dalam jumlah besar, itu yang mereka yang berhasil di bulan-bulan pertama biasanya. Tapi teman-teman, itu tidak gampang, karena harus meluangkan waktu untuk percepatan itu. Nah, lalu ada juga mereka yang berhasil di bulan ketiga, berhasil di bulan ke-6, bahkan ada yang berhasil itu di 1 tahun lebih, bahkan di 2 tahun. Ada teman saya, dia itu lupa bahwa dia pernah memposting banyak di satu tempat. Dia lupa memposting banyak kontennya di satu tempat, dan itu setelah dia posting itu dia biarkan saja. Tidak ada ngefek ke ininya, sehingga dia beralih bisnis waktu itu. Ya. Jadi dia posting di satu tempat gitu kan, lalu dia biarin aja, karena nggak ngefek, akhirnya dia beralih bisnis. Masuk ke 2 tahun, tahu-tahu ada serangan mendadak. Lah kok banyak yang nanya ini ke saya gitu ya. Banyak sekali yang nanya ya, banyak sekali yang bertanya kepada dia, Pak, apa ya waktu itu produknya ya.
lupa, saya sudah lama juga, banyak yang nanya gitu kan. Akhirnya dia hubungi saya, Pak, saya kok ini ya banyak yang nanya ini, ya kan padahal kan saya sudah lama banget gitu ya. Sudah lama banget saya nggak ini, mungkin teman-teman pemain-pemain lama pernah merasakan itu ya. Kok saya dapat lead ya, tahun pertama saya tunggu-tunggu nggak dapat lead, tahu-tahu tahun kedua itu udah penuh lead, kita sering dapat lead. Akhirnya kembali lagi ke bisnis itu. Ya, kebayang ya. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah SEO berjamaah. Materi kita pada pagi hari ini adalah SEO berjamaah. Ya, teman-teman ya, SEO berjamaah itu apa? Ya, SEO berjamaah itu apa? Ya, yang pasti rame-rame ya, yang pasti rame-rame. Lalu website apa yang melakukan SEO berjamaah? Apa yang sudah melakukan SEO berjamaah, teman-teman ya? Yang sudah melakukan SEO berjamaah itu adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Rumah 123 dan lain-lain. Kebayang ya, teman-teman? Kita ya, kita tidak menyadari bahwa ya kita telah mengoptimasi websitenya mereka, websitenya Shopee, websitenya Lazada, websitenya Blibli, dengan cara kita memposting di website tersebut, lalu kita berkunjung bolak-balik di website tersebut. Kita mengoptimasi website mereka tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari juga, ya, kita setiap hari mengoptimasi Facebook. Kita setiap hari mengoptimasi TikTok, kita setiap hari mengoptimasi ya punya orang lain itu tanpa kita sadari. Ya, dengan kunjungan kita, dengan postingan kita itu sama dengan mengoptimasi dan kita lakukan rutin lagi. Mereka pintar ya, mereka pintar menggoda kita untuk bisa berinteraksi di website mereka. Sementara kita sendiri yang kita mempunyai website, kita nggak pernah, bahkan kita mungkin seminggu sekali belum tentu kita kunjungi website kita. Ya, nah ini permasalahan besar ya, permasalahan besar di kita, gitu ya. Wah, Tokopedia besar, luar biasa ya, hebat ya mereka ya. Ya teman-teman ya, ya mereka memang hebat karena mereka bisa menggoda kita semua untuk berkunjung ke website mereka dan mereka besar. Salah nggak mereka? Enggak salah ya. Salah nggak mereka? Tidak ada yang salah dengan mereka karena mereka bermain strategi. Yang salah itu kita. Kenapa saya bilang boleh kita apa namanya? Boleh kita meramaikan website orang lain, tapi website kita sendiri harus kita ramaikan juga. Kita harus membagi waktu. Karena apabila kita bisa membagi waktu setiap hari aja di website kita sendiri, ya, maka apa yang terjadi? Kita nggak usah ngomongin di sebulan, 2 bulan ke depan, di tahun ke depan itu website kita itu udah menjadi sumber penghasilan yang sangat luar biasa. Bisa puluhan juta satu bulan, bahkan bisa ratusan juta. Apabila kita melakukan hal yang seperti kita lakukan terhadap mereka. Kita yang hanya sendiri, gimana kalau yang kita mempunyai keluarga, kita punya istri yang mempunyai handphone, kita punya anak, kita mempunyai saudara, kita mempunyai ini. Kalau mereka bisa mencintai website kita, bisa melakukan seperti yang kita lakukan terhadap website ini, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, itu akan besar. Bisa menjadi pemasukan keluarga yang luar biasa. Ini kita tidak menyadari ini. Ya, oke. Nah, lalu ya, dominasi keyword ya. Nah, teman-teman ya, dengan optimasi berjamaah, itu akan lebih cepat ya, teman-teman, akan lebih cepat ya, karena trafficnya luar biasa dari ini ya, dari berbagai IP ya. Lalu juga dengan optimasi berjamaah ya, dominasi keyword ya.
si jamaah A ya, si member A dia pakai keyword ini, member B pakai keyword ini, member C pakai keyword ini dan seterusnya ya. Nah, itu yang membuat website itu makin kuat gitu ya. Oke ya, dengan mendominasi berjamaah, lalu dominasi keyword juga itu yang dilakukan ya. Ini. Mendapatkan kunjungan dari berbagai lokasi. Ya. Mendapatkan kunjungan dari berbagai lokasi. Nah, kalau kita belum bisa kita belum bisa untuk optimasi berjamaah, ya kita nggak punya jamaah, kita cuma punya satu web, kita bikin kelompok jamaah sendiri ya untuk saling bahu membahu, bantu membantu ya teman-teman ya. Oke, mana tadi ya? Mendapatkan banyak backlink. Mendapatkan banyak backlink teman-teman. Mendapatkan banyak backlink backlink dari para member ya. Ini saya menceritakan tentang kekuatan daripada Tokopedia, Shopee, Lazada. Kenapa mereka bisa kuat? Ya, yang pertama tadi ya. Oke, ini ilmu banget ini buat teman-teman. Yang pertama tadi itu berjamaah, banyak membernya. Yang kedua banyak keyword, sehingga orang nyari apa aja bisa keluar punya dia. Yang ketiga itu banyak backlink. Ada mereka yang bikin website lalu ordernya langsung diarahin ke Tokopedia, diarahin ke Shopee, diarahin ke ini mereka makin kuat. Mereka makin kuat ya. Lalu kontennya bervariasi. Ada yang dagang kaos kaki, ada yang dagang kaos oblong, ada yang dagang kentang, ada yang dagang cabai, ada yang dagang, kontennya bervariasi. Sehingga membuat mereka lebih kuat dan apa aja dicari ada. Ya. Tapi kekuatan mereka ya teman-teman ya, tapi kekuatan mereka itu ya itu kalau kita cari di Google maksimal itu yang muncul 2 teman-teman ya. Maksimal yang muncul berapa? Yang maksimal itu yang muncul itu 2. Kita misalkan searching ya jual sepatu murah gitu kan, ya muncul Tokopedia tapi cuma 2 yang muncul. Shopee-nya paling banyak itu 2. Ya, paling banyak itu 2 ya, teman-teman ya. Oke. Bisa kebayangkan maksud saya, misalkan kita coba searching ya, jual sepatu murah misalkan ya. Itu maksimal itu munculnya 2 ya. Bahkan mungkin juga 1 munculnya ya. Seperti ini. Ya, teman-teman. Ini ada 2 ya. Ini di atas 1 sama di bawah 1. Nah, jadi di satu domain ya, di satu domain itu, kalau misalkan di satu domain itu, kalau pedagang produk yang sama itu ada 1000, ya, kalau kita berbicara Google ini ya, yang ketemu itu hanya 2 saja. Yang ketemu hanya 2 saja ya. Tapi pinternya marketplace tersebut ya, pinternya marketplace ini ya, dia tidak ingin hanya menguntungkan 1 orang saja ya. Dia tidak ingin hanya menguntungkan 1 orang saja sehingga testimoni nanti tidak tersebar. Nah, pinternya mereka ya, yang diarahin menjadi ketemu di Google itu bukan halaman detail, tapi halaman yang umum seperti ini yang semua member ya, yang semua member bisa muncul ya secara bergilir. Yang semua member bisa muncul secara bergilir sehingga tidak mementingkan hanya satu member saja. Ya, kalau misalkan 1 member saja, yang lain nyerah ya. Yang lain bisa nyerah. Kalau ini kan bergilir. Bisa jadi giliran A saya, giliran B siapa, giliran C siapa gitu loh. Dia rata-rata halaman yang berada di halaman pertama Google itu konten-konten yang seperti ini. Ya, kebayang ya.
Rata-rata konten-konten yang seperti ini. Oke, kita cari ya, yang di pecuan Google itu rata-rata yang kontennya banyak aja. Ya, jadi teman-teman kalau memang mau menang di Google, jangan kontennya cuma artikel aja ya. Konten teman-teman tuh harus banyak ya. Nggak usah pikirin ya berat atau tidak berat gitu kan. Yang penting banyak dulu ya. Ya, tapi kalau untuk gambar ya kalau bisa jangan gede-gede ya teman-teman ya. Logikanya aja ya. Gambar itu orang akan melihat di handphone ya. Orang akan melihat di handphone. Nah, sementara kita bikin gambar selayar desktop seperti ini. Buat apa gitu kan? Seperti itu ya. Oke ya. Jadi yang muncul itu cuma satu. Jadi peluang kita sangat kecil sekali gitu ya. Terus juga kalau di marketplace seperti ini, seperti ini, itu biasanya produk-produk retail. Oke. Nah, bisa nggak kita ini ya? Bisa nggak kita menghasilkan ya? Kita akan bisa menghasilkan, kita akan bisa bersaing dengan mereka ya. Bukan bersaing ya, kita bisa ambil peluang apabila kita tidak mengikuti cara mereka bernyanyi, kita tidak meniru cara mereka menari. Sudah pasti tidak bisa melawan mereka. Ya. Banyak sekali teman-teman berpikir, Pak, pecuan Google kan itu semuanya marketplace. Masa kita bisa mengalahkan mereka? Di awal itu teman-teman ya jangan pernah ya berpikir untuk mengalahkan ya. Jangan pernah berpikir untuk mengalahkan lawong pemain baru kok mau ngalahin gitu kan. Ilmunya sudah pemain baru cuman sendiri lagi ya. Terus mau ngalahin ya. Kita harus pahami ya, kita ambil aja kalau kita ngikuti cara mereka, kita akan jadi follower mereka. Ya, kalau jadi follower itu paling belakang ya, paling ujung. Kalau kata orang Padang jadi timun bungkuk ya. Masuk karung cuman sebagai bonus doang kagak dihitung. Seperti itu ya. Ya kita jangan coba ngikutin cara mereka. Ya dulu saya waktu masih bekerja, waktu saya pertama kali bekerja tahun 90-an, saya masuk di perusahaan tersebut, saya lihat satu kantor saya itu jago-jago teknologi. Jago-jago teknologi semua dan saya yang termasuk paling buncit yang nggak ngerti ya karena orang digital jaringan semua, orang network semua ya, orang radio semua ya teman-teman. Nah saya kalau mau main ngikuti mereka juga ya saya akan jadi ekornya, saya nggak bisa nyalip mereka. Yang saya lakukan apa pada saat itu? Saya bilang dalam hati saya, 3 bulan kalian bertanya kepada saya. Nah, mereka satu kantor tuh 3 bulan kalian bertanya kepada saya. 3 bulan target saya mereka belajar kepada saya. Apa yang saya mainkan yang mereka paling nggak ngerti yaitu apa waktu itu website. Ya, yang ngerti ya segelintir, sebagian kecil, banyak yang nggak ngerti. Akhirnya saya belajar website, teman-teman. Saya belajar website, saya belajar konten, saya belajar bikinnya. Dan setelah itu ya saya berkarya. Baru setelah itu baru saya dideketin, baru saya ditemenin. Ya, jadi kalau kita ngekor ya begitu, gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan pernah kita berpikir untuk mengalahkan, ya, seperti itu. Apakah masih ada peluang, ya? Tentu masih karena mereka tidak memainkan jasa, karena mereka hanya memainkan satu website. Apakah masih ada peluang, ya? Tentu masih ada peluang ya. Mereka nggak memainkan jasa, jarang yang memainkan jasa, teman-teman ya. Jarang yang memainkan jasa. Lalu juga mereka hanya memainkan satu website. Artinya peluang masih banyak ya. Masih banyak sekali ya. SEO berjamaah 100 website, 100 orang, 100 IP yang berbeda. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya materi saya udah lama banget, sudah bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu ini kebetulan tadi pagi saya cari-cari ya. Oke, materi kita ya, biar nanti nyambung ke materi kita pada pagi hari ini yang saya sebar tadi pagi.
Saya ingin mengajak teman-teman ya melakukan SEO berjamaah ya. Saya ingin mengajak teman-teman melakukan SEO berjamaah dengan cara ya kita bermain di dongkrak usaha ya. Kita dengan cara bermain di dongkrak usaha. Nah, apa itu dongkrak usaha ya? Oke. Ini judul kita itu ya. SEO subuh jangan bingung lagi. Action ya, bikin aset digital kerja sekali panen berkali-kali ya. Kita ada media namanya dongkrak usaha. Dongkrak usaha itu ya, dongkrak usaha itu ya sekali posting tersebar di 1000 website, 1046 website. Pak, kenapa dibikin 1046 website ya? Karena saya tidak ingin mengikuti cara mereka bernyanyi, saya tidak ingin meniru cara mereka menari. Itu pasti tidak, peluangnya hampir nggak ada. Peluangnya hampir tidak ada. Ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Yang pertama saya bikin perbedaan 1000 website. Oke. Nah, yang kedua ya jika saya ingin berjualan, ini ya cara berpikir latar belakang dongkrak usaha waktu itu saya bentuk ya. Ketika saya menawarkan kepada seseorang, Pak mau join di portalku nggak? Ya di marketplace punyaku nggak? Ya ketika saya ingin menawarkan kepada seseorang, mau join di marketplace punyaku nggak? Namanya dongkrakusaha.com. Lalu pasti si customer ini menjawab, emang berapa trafficnya? Ya, emang berapa trafficnya? Emang orang kita kan biasanya nunggu testimoni dulu ya. Menunggu testimoni dulu biasanya ya mereka-mereka yang mereka yang saya sebut pecundang ya. Saya sebut pecundang kalau yang nunggu testimoni dulu. Kenapa? Karena mereka pemain-pemain yang memang mereka sudah ngerti alur, mereka akan tahu oh ini akan ke sini nih gitu kan. Nggak nungguin testimoni dulu, baru apa namanya, baru mereka ngikut. Ya, ya udah semakin sulit karena sudah banyak yang main ya. Nah, pasti akan bertanya seperti itu. Di marketplace saja posting gratis kok. Ya, ini waktu awal-awal dongkrak usaha saya bangun ya. Di marketplace saja posting gratis kok, Kak. Oh iya. Awal-awal dibangun itu jumlahnya belum 1000 teman-teman ya. Awal-awal dibangun itu jumlahnya masih 26, 46. Kalau ini beda ya. Ini sekali posting itu masuk ke 46 website. Ya, masuk ke 46 website dan lifetime. Itu sudah nggak bisa ngebandingin ya, sudah nggak bisa dibandingin antara marketplace ya dengan dongkrak usaha. Kenapa? Marketplace cuma satu ya, marketplace cuma satu, lalu dongkrak usahanya banyak. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, diferensiasinya ya, yang kedua teman-teman itu bayangkan kalau kita sendiri yang posting di 46 website atau 1000 website sekarang, itu berapa bulan baru kelar? Ya. Lalu effort yang dikeluarin waktu itu, saya hanya jual itu 100.000 teman-teman ya. Saya jual 100.000. Ya, saya jual 100.000 berdasarkan kuota dan di sini customer tersebut tidak bisa calon customer tidak bisa ngebandingin dengan siapa. Ya, artinya kita bisa nggak ngikutin cara mereka bermain, cuman kita mengembangkan apa yang nggak mereka mainkan. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua kita selalu menyampaikan kepada mereka calon customer itu bahwa behavior si pencari, keyword si pencari itu berjalan sesuai dengan teknologi. Dulu seseorang mencari sesuatu itu dia nggak pakai nama kota. Kenapa? Karena websitenya yang main baru kota-kota tertentu. Kalau dia bikin misalkan jasa privat SEO di Bekasi,
nggak taunya cuman Surabaya doang yang ada privat SEO gitu ya. Lalu juga tidak ada suggest-nya. Nah, karena itu dulu orang-orang ya masih kayak keyword-keyword umum ya. Setelah kesini bergerak masuk ke keyword lebih spesifik, bergerak lagi masuk ke keyword yang lebih segmented lagi, gitu kan? Nah, sehingga saat ini ya, sehingga saat ini keyword itu sangat banyak sekali, ya teman-teman ya. Nah, apa yang tidak dimainkan oleh para marketplace ini ya, mereka tidak memainkan keyword jasa, hampir tidak memainkan keyword jasa. Apa yang mereka tidak trust seseorang ya, trust seseorang tidak mau belanja di marketplace atau di ini B2B ya, misalkan yang beli banyak itu dia tidak belanja di situ ya. Nah, sehingga itulah yang kita mainkan. Oke. Lalu behavior pencari juga ya, dengan model handphone sekarang mereka nggak mikir halaman 1, halaman 2 lagi. Mereka scroll, 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 scroll ya. Bahkan halaman 6 pun punya peluang untuk mendapatkan traffic ya. Jadi mindsetnya saat ini kita bermain di digital, terutama di SEO, itu kita sudah tidak berbicara tentang halaman pertama lagi. Kita sudah tidak berbicara tentang halaman pertama lagi, kita sudah tidak berbicara tentang keyword pendek lagi. Ya, karena halaman pertama dan keyword pendek itu sulit ya. Ya, kalau kita sebagai pemain baru mikirnya udah page one, lalu keyword pendek, itu mungkin 2 tahun kemudian itu belum tentu juga teman-teman bisa memenangkan itu. Ya, ini mindset ini harus dibuang jauh-jauh kalau teman-teman mau berhasil. Ya, kita main apa ya? Ya sudahlah. Ya keyword pendek itu nanti akan kita kuasai, akan berhasil kita dapatkan ketika website kita sudah mendapatkan traffic banyak. Nah, kita bermain keyword-keyword yang long tail, keyword panjang, keyword segmented ya. Itu juga kalau jumlahnya banyak kita bisa mendapatkan traffic yang sama banyak mungkin dengan keyword pendek. Ya, logikanya begini ya. Saya anggap teman-teman semua paham keyword-keyword itu adalah kata kunci yang ketika kita searching di Google itu yang kita ketikkan, itu namanya keyword ya. Saya kasih contoh ini. Sudah apa ya? Saya punya satu website, ini keywordnya panjang banget kayak gini. Keywordnya panjang banget seperti ini ya. Nah, ini websitenya, layanan desain interior. Ini sudah pasti ya, ini sudah pasti page one ya, sudah, karena kan panjang banget. Tapi kita jangan pernah berpikir ya keyword sepanjang ini akan ada orang yang ngetiknya. Mungkin pun kalau seandainya ada, itu 10 tahun sekali ya, teman-teman ya. 10 tahun sekali. Ini terlalu panjang ya. Ini kalau kita hapus ya, cengkarengnya kita hapus, profesionalnya kita hapus, kita enter. Nah, kalau ini mungkin adalah yang nyari ya. Kalau ini ada yang nyari ya. Oke, ini dia masih dapat juga biasanya layanan desain interior. Nah, ini ya. Dia masih ketemu juga di Google ya. Teman-teman bisa cek juga ya. Dia masih ketemu juga di Google. Dipendekin dia masih ketemu di Google ya. Lalu kita buang deh ya. Kita buang sampai ini ya. Saya nggak tahu apakah ini masih menang apa enggak, cuman kita cek lagi ya. Kita mainkan 3 kata. Kita mainkan 3 kata, ini persaingannya sampai ratusan juta. Kita lihat dia masih ketemu nggak di Google. Layanan desain interior websitenya. Biasanya dia masih di halaman pertama. Nah, ini ada ya. Ini ada 2 ya teman-teman. Artinya untuk naikin keyword pendek itu kalau disengaja teman-teman itu nggak naik-naik, susah. Susah. Banyak pengorbanan yang harus teman-teman lakukan. Ini harus sadar diri ya teman-teman ya. Harus sadar diri. Saya agak saklek di sini menginformasikan kepada teman-teman yang baru belajar, apalagi yang baru belajar tahu-tahu targetnya keyword pendek,
ya keyword pendek itu bisa jadi baru 1 minggu sudah berhenti ininya ya. Keyword pendek itu akan bisa kita kuasai setelah kita bisa menguasai apa? Setelah kita bisa menguasai keyword-keyword panjang ya. Jumlah keyword panjang lebih banyak dibandingkan keyword pendek. Ya. Bahkan teman-teman ya, waktu saya jualan obat kuat ya, itu persaingan keyword obat kuat, obat stamina pria, itu kan keyword panjang aja dijadiin nama domain teman-teman ya. Saya mainin apa coba? Main per kelurahan. Main ke perkelurahan setiap hari itu closing. Bayangin ya teman-teman. Ada juga teman saya main apa namanya? Jasa rias pengantin. Dia main apa coba? Jasa rias pengantin dekat hotel ini. Jasa rias pengantin dekat hotel ini. Jasa rias pengantin dekat hotel ini. Ya, jasa laundry dekat hotel ini, jasa laundry dekat sekolahan ini gitu. Nah, nggak perlu jasa laundry doang yang dimainkan ya. Harus cerdas kita ya. Ini sering sekali ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul. Oke ya, kembali ke slide lagi ya teman-teman. Ini tadi ya. Nah, oke, kita punya dongkrak usaha. Dongkrak usaha itu teman-teman ya sekali posting itu bisa tersebar ke 1.000 website ya. Nah, ini layanan desain interior bisa tersebar ke 1.000 website. Kita buka dulu 1.000 websitenya kayak apa. Saya login dulu kali ya. Ya, saya login dulu ya. Ini saya ada 10.000 kuota teman-teman ya. 10.000 kuota ya. Ini kita sekali posting tersebar ke 1.000 website ya. Nggak usah banyak teori, ya nggak usah banyak teori. Pak, 1.000 websitenya kan duplikat semua. Ya kan Pak, 1.000 websitenya kan ini kan banyak tuh ya. Yang mengatakan Pak ini 1.000 websitenya kan beda-beda semua. Udah pasti di sisi kami ya, di sisi kami itu ada perbedaan-perbedaan yang kami buat gitu ya, perbedaan-perbedaan yang kami buat ini ya. Sebentar. Oke ya. Nah, ini ya. Ini postingan saya barusan jasa privat SEO Bekasi Utara. Ya. Kita lihat website ini terus kita lihat ya. Sama nggak? Nggak sama teman-teman, yang ini ada gambar ininya, di bawah itu cuman begini doang ya. Yang lainnya kita lihat. Misalkan ya. Ini gambarnya beda lagi. Artinya 1.000 website itu beda-beda teman-teman ya. Ya bayangin. Nah, di antara 1.000 website yang ada, ya di antara 1.046 website yang ada, itu juga apa teman-teman? Ada 100 yang bisa kita inspeksi sendiri. Ini. Yang bisa kita inspeksi sendiri, ini 100 kita bisa daftarkan ke Google sendiri. Ya. Kita kalau menunggu Google merayapi mungkin lama ya. Bisa berbulan-bulan kita baru ditemukan, mending kita inspeksi aja sendiri, kita ini sendiri gitu ya. Nah, sehingga teman-teman ya ini ya kita bisa apa namanya? Bisa peluang kita lebih besar untuk mendapatkan lead ya. Peluang kita lebih besar untuk mendapatkan lead. Kenapa ya? Karena nanti bisa seperti ini ya, teman-teman. Saya coba ini ya. Jual dry ice di Semarang misalkan ya. Ini ada testimoninya nanti yang dry ice ini ya. Itu dia ada dongkrak usahanya. Ini dongkrak bisnis punya dia gitu ya. Nggak tahu cuma 1 atau 2 nih. Biasanya kalau muncul cuma 1 berarti dia inspeksi cuma 1 teman-teman. Oh, ini ada dongkrak bisnis lagi gitu ya. Dia inspeksi kalau dia apa namanya jual dry es Semarang, jual dry es Solo gitu ya. Dry es Solo ada nggak dongkrak usahanya?
Ini ada dongkrak usaha, ini ada dongkrak bisnis. Nah, ini ada dongkrak usaha, ada dongkrak bisnis ya. Dongkrak bisnis ini masuk dalam grupnya dongkrak usaha yang 1000 website ya, teman-teman ya. Nah, rata-rata para pemain dongkrak usaha, ini ada dongkrak bisnis lagi, itu mereka belum diajarkan oleh kita bagaimana cara memainkan 1000 websitenya. Rata-rata mereka baru kita ajarin bagaimana cara memainkan 2 website. Jadi yang muncul itu ya dongkrak usaha, dongkrak bisnis, dongkrak usaha, dongkrak bisnis ya, seperti itu. Ada juga misalkan jual setir Pajero Bekasi. Ya, ada dongkrak usaha, ada dongkrak bisnis gitu ya. Rata-rata, tapi belum kita ajarkan, belum kita sharing ya. Belum kita sharing ini tentang bagaimana cara memainkan domain-domain yang lain ya. Bagaimana cara memainkan agen terpercaya.me.id, amanah berkah ya, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara memainkan domain-domain yang ada di sini ya. Nah, ya. Bagaimana cara memainkan domain-domain yang selain yang di 1000 tadi ada yang 26 domain lagi ya. Ini seperti ini ya. Oke. Ini kan beda. Nah, lalu apakah apakah dongkrak usaha ini bisa menjadi peluang bisnis bagi kita? Nah, judulnya kan membangun aset digital ya. Teman-teman ya, kalau kita searching ya di ChatGPT atau kita tanya ChatGPT ya. Kita tanya ChatGPT ya, namanya AI ya, teman-teman. Sering dengar lah sekarang ya. Kita tanya, saya ingin membuka usaha jasa di Bekasi ya. Bantu saya untuk memilih usaha jasa apa saja yang bisa menjadi peluang. Nah, ya, kita lihat. Jasa pendidikan les privat, karena sekarang itu orang belajar itu seneng banget ya. Jasa layanan kesehatan, jasa perbaikan pemeliharaan rumah, jasa kuliner dan catering, jasa pengiriman logistik, jasa teknologi informasi, jasa I.O., jasa konsultasi bisnis keuangan, jasa penitipan anak ya, lansia, jasa otomotif. Kita minta lagi lanjutkan ya. Kita akan disuggestin lagi ya. Dongkrak usaha ini teman-teman ya, dongkrak usaha ini itu jangka panjang, postingannya lifetime ya. Postingannya itu lifetime ya. Hari ini kita posting, selagi dongkrak usahanya ada, itu tidak akan dihapus ya. Pengembangan keahlian ya, kolaborasi kemitraan, adaptasi, banyak ya teman-teman ya. Bahkan kalau kita cek ya teman-teman, banyak jasa-jasa yang kita tidak sebelumnya tidak ini ya. Jasa detektif. Jasa detektif ada loh teman-teman ya. Jasa detektif ada. Jasa deteksi pipa bocor ya. Jasa detektif murah, jasa ini gitu ya. Nah, jasa apa lagi kita mau ini ya? Oke, jasa misalkan B, jasa bersih rumah. C, jasa cuci kasur ya. D, jasa desain grafis. F, jasa foto produk. G, ganti kulit sofa, giro, gestun, ganti roda koper. H, hapus akun IG, hitung host, dan bla 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 gitu ya. I, jasa inspeksi mobil. J ya, jumper, jahit ya. JK, jasa kuras, toren, jasa, ini banyak sekali jasa-jasa. Nah, teman-teman yang mempunyai ilmu digital, untuk teman-teman yang mempunyai ilmu digital yang nanti akan saya ajarin ya, ketika ingin membuka jasa ini nggak usah teman-teman, nggak perlu punya ruangan. Kita mau buka jasa laundry, teman-teman nggak perlu harus sewa ruko, nggak perlu harus beli mesin cuci ya.
sebutkan 100 jasa, 100 jasa di Indonesia. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman mau buka usaha apa namanya? Usaha pendidikan ya, les privat, teman-teman nggak perlu apa? Nggak perlu pinter, nggak perlu pinter. Oh saya kan harus jago matematika dulu gitu kan. Oh saya harus jago bahasa Inggris dulu, baru saya bisa buka jasa kursus bahasa Inggris, jasa privat bahasa Inggris. Orang digital itu berpikirnya bukan ke situ. Orang digital itu berpikirnya naik level. Ya, teman-teman tahu Gojek. Emang yang punya Gojek itu pernah ngegojek sebelumnya? Nggak pernah ya. Dia bikin sistem, pokoknya dia mendatangkan lead yang nanti lead tersebut di prospek tersebut dia lempar kepada ojek. Ya, jadi teman-teman di sini berkumpul ya untuk memulai dari modal yang paling kecil ya, kita bermain di dongkrak usaha. Setelah itu kita bermain di domain sendiri ya, di domain sendiri peternak page ya. Tapi untuk teman-teman saya ajak bermain di dongkrak usaha dulu ya. Oh, teman-teman punya apa? Ada yang jago matematika, bikin les matematika di Bekasi. Ada yang jago kuras toren, bikin kuras toren. Toh kita tinggal ngetik, ya. Toh kita tinggal ngetik. Kalau kita punya produknya, kalau kita punya vendor, kita ini, Pak, saya nggak kenal, Pak. Yang namanya yang jago matematika saya nggak kenal, yang jago SEO saya nggak kenal. Apakah saya bisa posting jasa les privat SEO, jasa les privat matematika? Bisa, teman-teman ya. Yang penting teman-teman posting aja dulu. Ketika udah ketemu di Google, ya kita sudah dapat lead, sudah ada orang yang nanya-nanya, langsung searching aja, ya. Searching aja jasa les privat matematika Bekasi. Keluar tuh banyak ya. Ini nih, banyak yang butuh. Nah, ini mereka sampai ngiklan ngeluarin budget ini ya, teman-teman ya. Nah, yang udah halaman 1 begini jangan ditawarin ya, teman-teman ya. Tawarin yang halaman paling bawah. Kamu tak lihat websitemu kagak ini jauh banget di halaman ini. Nih, yuk kerjasama, nanti saya lempar order dapat berapa? Atau kamu sewa aja deh, saya males terima leadnya gitu kan. Kamu sewa aja ke saya, bayarnya 100.000 ya satu bulan gitu loh. Saya nggak punya duit Mas, ya udah tak pinjemin 1 bulan. Karena udah dapat lead, kita pinjemin 1 bulan, kita sedekah dong ya kan. Modalin mereka sama dengan Shopee, sama dengan Tokopedia, sama dengan marketplace yang lain modalin kita. Dikasih gratis ya, kita posting-posting ke sana sini, nanti dia kasih peluang untuk pasang iklan ke mereka. Bayangin ya, sedekah traffic mereka. Masa kita nggak mau sedekah traffic yang nantinya bisa kita tawarkan kayak Indo Trading, Sejasa, Indonetwork, Rumah 12, ada beberapa marketplace yang lain. Karena ingin mendapatkan konten, mereka nggak posting duluan, teman-teman. Mereka teleponin. Halo, permisi. Saya lihat Anda di Google, Anda jualan genset. Mau nggak genset Anda saya postingin? Gratis kok, dalam tahun ini nggak usah bayar, saya postingin. Setelah dipostingin itu, teman-teman, setelah dipostingin sama dia, ya kan ada pengorbanan yang dia lakukan, nggak mikirin cuan di awal gitu ya. Setelah diposting, setahun kemudian, dia tanya, gimana kan mereka tahu bisa tahu traffic, mereka bisa tahu ini gitu kan, gimana Pak, mau perpanjang nggak, mau bayar nggak, cuma 200.000 kok. Bayangin teman-teman ya, orang yang dia sedekahin traffic udah dapat uang puluhan juta, bayarnya cuma 200.000. Mereka belum masuk kerjasama. Nah, seperti di Shopee itu kan ada yang cuma pasang iklan doang, tapi ada yang namanya Shopee Mall. Nah, Shopee Mall itu mulailah bergerak. Udah deh, kamu sama saya aja taruh produkmu di saya. Cuman nanti penggudangan kamu bayar, ini kamu bayar, iklannya kamu bayar, nanti saya ngurusin semuanya. Cuannya sampai ke situ. Bisa nggak kita lakukan dari dongkrak usaha? Bisa. Ya, teman-teman ya. Teman-teman posting dulu. Kenapa sih harus di dongkrak usaha kita mainkan, bukan di website kita sendiri? Ya, karena
Dongkrak usaha itu murah. Kalau teman-teman mau dimainkan di website sendiri, itu bayarnya 1.500.000. Ya, kalau teman-teman main di dongkrak usaha, ya di dongkrak usaha, ya untuk awal, untuk yang modalnya pas-pasan, untuk yang mau nyoba, itu bayarnya cuma 80.000. Teman-teman bisa posting 100 jasa. Ya, seperti itu. Ya, nah kembali lagi ke apa tadi ya, dongkrak usahanya mana tadi sebentar. Ini ya, setiap halaman itu pasti beda ya teman-teman ya. Kita juga tidak mengatakan bahwa 1.000 website ini akan mendominasi 1.000-1.000-nya, itu nggak mungkin. 5 aja udah keren banget ya, 5 aja sudah keren banget ya. Ini saya mau kasih lihat salah satu testimoni ya, salah satu testimoni yang testimoni dominasi, testimoni ini yang dongkrak usaha ya teman-teman ya. Kalau kita belajar tidak ada media untuk prakteknya ya, tidak ada media untuk prakteknya itu teman-teman sulit lah ya. Nah ini kita bikin ya, kita belajar SEO-nya tetap gratis, tapi media untuk prakteknya ini kita harus ada. Nah ini ya. Nah, ini si ibu-ibu ini ya. Ya. Saya adalah ibu rumah tangga yang hanya mencoba untuk jualan dry ice yang tadi saya praktekkan ya ini. Saya kepikiran mau jualan lewat online dan alhamdulillah suami saya paham betul cara optimasi dongkrak usaha. Ya, teman-teman ya. Dan sekarang hasil dari dongkrak usaha ternyata luar biasa dan seterusnya teman-teman bisa baca di layar. Nah, biasanya di digital, teman-teman, kalau suami istri itu ya, kalau mereka punya produk sendiri ya, suaminya tukang optimasi, istrinya jadi CS-nya. Ya, saya punya teman, suaminya security di komplek. Suaminya security di komplek, tapi 50 juta sampai 100 juta satu bulan mereka dapat. Saya bilang ke dia, loh kok kamu masih jadi security sih, kan omset kamu lumayan. Biarin aja, kalau security kan kerjanya malam. Kalau malam saya bisa optimasi. Ya, saya bisa optimasi. Nah, dia jual produk apa? Dia jual produk umroh. Suaminya tiap malam optimasi, istrinya yang terima lead gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Apakah harus punya travel umroh? Enggak, ya. Jadi saya di sini mengajak teman-teman semua, yuk bebas ya teman-teman mau pakai dongkrak usaha, teman-teman mau pakai website teman-teman sendiri, teman-teman mau pakai apapun, intinya ketika kita punya ilmu digital, ketika kita punya ilmu SEO ya, kita langsung kita langsung praktek untuk membangun aset digital yang kita kerjakan sekali, yang hasilnya berkali-kali. Kalau kita berbicara aset artinya kita berbicara sesuatu yang bisa menghasilkan mobil, ya. Apakah itu aset? Kalau mobil tersebut dipakai buat nge-grab, dapat uang, ya, bisa dapat uang dari situ, itu disebut aset. Kalau buat gaya-gayaan itu bukan aset, ya. Jadi dongkrak usaha ini atau apapun ya teman-teman posting jasa apa namanya tadi misalkan jual dry ice di sini, jual bla 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 di sini gitu kan, diposting aja dulu. Ada atau tidak ada vendornya, ya. Yang penting teman-teman sudah bangun aset digital. Seperti itu, ya. Kebayang ya, monggo silakan yang ingin bertanya ya. Yang ingin bertanya. Jadi teman-teman kumpulkan, lihat tetangganya ada yang tukang mijit, posting. Lihat tetangganya ada yang tukang bangunan, posting. Lihat kita punya keterampilan apa, posting ya. Lihat guru SD yang jago matematika, posting. Guru privat, lihat itu sebenarnya banyak sekali. Ya, banyak sekali yang bisa dimainkan. Yang penting kita posting dulu. Kenapa? Karena posting itu nggak memakan waktu banyak, nggak ngeluarin keringat sampai segede-gede jagung gitu ya, teman-teman. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin bertanya ya. Ini mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, mindsetnya kebuka, teman-teman mau action gitu ya. Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam ya. Izin bertanya Pak Putra. Ya. Saya tuh coba kemarin bikin BPP untuk konten-konten yang udah saya inspeksi Pak. Sementara sebelumnya kita kan udah bikin untuk header, jadi setiap apapun produk yang kita klik
itu ada produk-produk lain yang muncul. Terus waktu saya bikin BPP Pak, maaf Pak, ya atas konten Pak, atas konten. Itu muncul dia setelah produk-produk lain yang muncul, diklik, baru itu di bawah sekali. Semisal saya ada produk A di kategori, tapi saya bukan di kategorinya Pak yang saya tambahkan di atas kontennya Pak, bawah konten, sorry. Terus di produk yang di dalam kategori itu Pak, di produk di dalam kategori itu, ya produk apapun, jadi dia muncul terlihat sekali di bawah itu Pak. Terus satu Pak, pertanyaan saya, seperti ada yang pernah kita pelajari Pak, itu setelah kita optimasi untuk artikel-artikel tertentu itu Pak, apa artikel itu perlu diposting lagi Pak? Diinspeksi lagi ke Google Konsulnya. Oke. Kalau perubahannya tidak perubahan besar, tidak perlu diinspeksi lagi Pak, dibiarin aja gitu ya. Ya kalau perubahan untuk kategori kan rencana saya mau saya bikin untuk bawah-bawah kontennya tuh, itu kata-kata di kalimat di kategori itu, contohnya alat rumah tangga, saya bikin alat rumah tangga murah, saya tambah apapun juga, itu bermasalah tidak? Kalau sebenarnya gini Pak, daripada Bapak inspeksi lagi yang sudah Bapak inspeksi, mending Bapak bikin postingan baru, Bapak kasih link ke menuju halaman yang mau Bapak inspeksi itu. Ya, kan yang namanya backlink itu nanti kita di Dongkrak Usaha nanti kita pelajari itu bagaimana kita cara nge-backlink. Bapak ikut di peternak page ya Pak ya? Ya. Iya. Sudah belajar backlink belum? Belum ya? Sudah Pak, tapi materi itu belum saya pelajari. Iya, jadi nanti ya Bapak posting baru, terus kasih link menuju yang habis Bapak inspeksi itu. Baik, siap Pak. Ya memang tidak secara langsung dia akan langsung ini gitu, tapi itu akan menguatkan satu sama lain seperti itu Pak Mayudin ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya Pak ya. Mungkin karena merasa website tidak ada yang menguliti, jadi tidak ada gregetnya. Seperti ini ya, di Indonesia itu aneh ya. Di Indonesia itu aneh. Kalau layaknya kalau kita bermain digital ya, yang pertama kali yang harus dipikirkan itu adalah website. Ketika kita berbuka usaha yang pertama kali itu wajib, kalau di digital wajib hukumnya kita punya website terlebih dahulu. Di Indonesia beda, wajib punya sosmed dulu, IG-nya apa ininya, ini edukasi yang salah. Edukasi yang salah kalau memang dia berbisnis, tapi kalau misalkan dia hanya pribadi ini dan itu bebas-bebas saja di Indonesia seperti itu. Kenapa? Identitas kita yang sebenarnya di dalam digital itu adalah website, ya, bukan sosmed. Sosmed itu kita numpang di IG, kita numpang di ini, kita numpang. Ya di Indonesia kita itu kebanyakan seperti itu, ya. Nah ini kalau dulu itu apa-apa bahkan sebelum mereka cari nama brand, sebelum mereka bikin brand produk, dia cek dulu di Google. Ini brand ini sudah ada yang punya belum? Ini websitenya sudah ada yang punya belum? Ini nama PT-nya sudah ada yang punya belum? Ya, itu harus. Kalau enggak, itu akan bermasalah ke depannya ya. Mereka yang ini ya, kalau mereka-mereka yang yang misalkan pemula-pemula ya, mungkin mereka pemula bisnis belum dapat informasi ini, mereka nggak mikirin website, nggak mikirin apa itu website. Yang berpikirnya karena Google itu nggak punya mulut untuk teriak-teriak seperti di sosmed, jadi seolah-olah sepi gitu loh. Padahal ya yang terbanyak itu masih Google saat ini. Ya, kalau sosmed kan ada teriak-teriaknya gitu loh, jadi kedengaran wow gitu kan. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ya saya pemain sosmed, saya pemain SEO, ya jadi saya bisa ngebandingin ya, saya bisa ngebandingin apa yang harus kita lakukan. Ya. Bahkan yang bisa awet sampai seterusnya, teman-teman, yang bisa awet sampai seterusnya itu adalah website ya. Kalau dihack ya tinggal tiban lagi gitu kan. Kalau seandainya Google tutup, misalkan teman-teman ya, Pak, Google akan tutup. Orang yang bersyukur pertama kali Google tutup itu saya. Loh, bukannya bisnis Bapak akan hilang itu kalau Google tutup? Ya enggak gitu. Akan ada mesin pencari baru yang lebih
maaf, yang standarnya di bawah Google. Itu yang pertama ya. Kalau Google tutup, itu kompetitor kita yang udah tinggi-tinggi sebelumnya, yang udah gede-gede sebelumnya, jadi sejajar sama kita. Ya, jadi sejajar sama kita. Kenapa? Karena memang dirayapi dari nol lagi. Beda kalau sama sosmed tutup. Kalau sosmed tutup yang mereka followernya yang follower mereka itu 1 juta sama yang follower mereka itu 10.000 ya. Walaupun mereka sama-sama baru bikin akun, tapi yang punya follower 1 juta gitu kan dia tinggal sebar. Karena dia punya data kan, seperti materi kita kemarin. Dia tinggal sebar. Nih gitu kan, ini akun baruku. Ya followernya yang lama yang ngikutin lagi, tetap yang kuat tetap kuat, yang kuat tetap kuat, yang lemah tetap lemah. Tapi kalau di ini enggak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi lalu yang tidak sering bermasalah ya, yang nggak sering bermasalah seperti misalkan kalau website atau kita main di Google, kita nggak berkunjung sampai 3 tahun pun, website kita masih ini ya, masih bisa kuat. Tapi kalau sosmed, seminggu aja kita nggak berinteraksi, itu sudah mulai itu terasa. Lah kok saya posting tidak ada ini, tidak ada apa namanya, saya posting tidak ada yang merespon gitu ya. Maaf Pak, slide-nya belum berpindah. Pak, jual buku tidak untuk Pak, jual bukunya tidak untuk materi WSP. Maksudnya gimana Pak Aliudin ya? Maaf, izin off sebentar ya, izin keluar. Pak, ada pembelajaran landing page juga Kak. Sering banget lihat iklan obat kuat di FB, larinya ke landing page, pingin punya seperti itu. Ya, gini loh. Landing page itu adalah website ya. Ya, landing page itu adalah website ya. Kalau kita sudah punya website, artinya kita sudah punya landing page. Landing page itu kita hanya berbicara tentang apa? Hanya berbicara tentang konten, hanya berbicara tentang isi. Ya. Kalau landing page itu kontennya copywriting, ya. Nah, jadi kita harus bisa, landing page itu hanya satu halaman. Hanya satu halaman di website ya. Di website itu setiap website ada satu halamannya. Ya, kalau kita punya website site-nya itu ada 1.000, berarti kita punya 1.000 landing page. Gitu Pak Abu ya, tinggal kontennya saja dibikin seperti landing page. Nah, teknik konten landing page ya, teknik konten landing page itu adalah AIDA, attention ya, interest, desire, action ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita mau seperti landing page ya, kontennya yang kita bikin seperti landing page ya. Seperti itu ya. Kalau mau order ke Dongkrak Usaha, kontak ke siapa ya? Apa langsung ke webnya? Oke, nanti teman-teman yang mau order nanti di grup ya, di grup akan kita sebar link ordernya beserta sama ini ya, sama video rekaman saat ini ya. Kebayang, mantap sekali Pak Putra. Oke ya. Jadi ada biaya 80.000 untuk bisa posting di Dongkrak Usaha, bisa posting ke 1.000 ini ya. Kalau punya WSP dan akun Dongkrak Usaha, alokasi waktu sebaiknya bagaimana? WSP multi vendornya baru optimasi 75. Dongkrak Usaha itu untuk backlink ke WSP yang multi vendor Bu Tita ya. Jadi dari Dongkrak Usaha posting sekali lantas kita bisa arahin ke WSP kita. Nah, jadi gini ya. Saya teman-teman pernah jualan Dongkrak Usaha itu satu postingan ya. Teman-teman yang join 80.000 ini kan dapat 100 kuota ya. Saya jual satu postingan 500.000. Ke siapa? Saya jual ke Malaysia, waktu itu ngiklan pakai Facebook, jual ke Malaysia, jualan backlink. Mau website Anda mau website Anda di backlink ke dapat 1.000 backlink, bayarnya hanya sekian berapa ini ya, waktu itu pokoknya rupiahnya itu 450.000. Tapi ribet dari sisi bahasanya karena saya belum persiapan, hanya coba-coba. Setelah itu 3 kali closing itu kita stop ya. Lalu setelah itu saya pernah juga jualan ke Malaysia. Ya kan, produk Anda ingin dikenal di Indonesia, ini ada 1.000 website yang akan mendominasi produk Anda. Ya, karena dia ngomongin produknya dia, otomatis kan brandnya dia, teman-teman ya. Brandnya dia belum ada namanya di Indonesia. Kita postingin, kita bisa jual harga mahal situ. Ya,
saya jual satu postingan itu 500.000 juga. Lalu caleg juga. Caleg saya jual itu 500.000 juga satu postingan, teman-teman. Nah, makanya tak bilang ini cuan, kalau kita punya ngerti dongkrak usaha, cuannya banyak banget. Ya. Nah, tinggal nanti teman-teman mau mainin yang mana ya. Yang tadi pertama kita mainin semua jasa-jasa yang ada orang kiri kanan kita, atau kalau kita memang punya vendor ya kita mainin ke vendor yang kita punya, atau kita ngerti ads, kita main ke Malaysia, kita main ke luar negeri untuk mereka apa namanya jualan backlinknya, apa namanya kita bisa jualan postingannya di luar ya, gitu. Karena kalau di luar itu semuanya rapi, nggak ada yang begini-begini, di Indonesia aja yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Nah, mereka kaget mendengar apa namanya konsep-konsep kita yang seperti ini ya, gitu. Saya punya usaha herbal manisan jahe, tapi berjalan merangkak sekali, dan saya juga ikut agen umroh, tapi belum bisa pecah lead dengan bergabung di dongkrak usaha. Memungkinkan nggak? Memungkinkan atau tidak memungkinkan, Bu Fareni Eva ya, memungkinkan atau tidak memungkinkan itu ya itu tergantung dari seberapa banyak kita ini ya, seberapa besar ikhtiar kita ya. Saya kasih contoh ya, yang tadi yang dry ice tadi. Jual dry ice di mana tadi, Semarang ya? Ada nggak dongkrak usahanya ya? Kita lihat yang dongkrak bisnis yang ada dongkrak usahanya tadi apa ya? Solo ya, dongkrak bisnis lagi. Solo. Nah ini ya. Kita lihat ya. Postingannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak dia posting ya. Kalau kita posting banyak itu ya bisa jadi peluangnya makin besar. Nah, kalau kita postingnya baru cuma 1, lalu kita nungguin gitu kan ya, ini kita posting dulu banyak, lalu kita mainin tekniknya, kita evaluasi, kita ini kemungkinan bisa ya, kemungkinan bisa. Coba kita tes jual dry ice di area. Jual dry ice di Cirebon. Ada nggak ya? Nih, ada dongkrak bisnis juga ya. Ada dongkrak bisnisnya. Ada dongkrak bisnis, ada dongkrak usaha ya, teman-teman ya. Nah, kita mainin banyak ya. Teknik salah satunya teknik dongkrak usaha ini seperti ini ya. Main banyak begini. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Ada nanti dongkrak usaha ini ada BPP-nya juga, ada banyak teknik yang akan kita pelajari di kelas dongkrak usaha itu nanti ya. Oh, saya belum share ya, sorry saya belum share. Nah ini ya teman-teman ya, saya ulang lagi, saya searching ini ya. Nah dia banyak ya, tuh. Konten yang dia isi banyak. Tuh. Kalau kita di dongkrak usaha ngisinya cuma 1 ya, terus kita berharap untuk ini ya, peluang kita makin kecil. Sederhana kalau sistem rata-rata. Sistem rata-rata itu temuin semakin banyak orang yang kita temui, itu peluangnya semakin ada, semakin besar. Semakin banyak keyword yang kita mainkan, maka peluangnya makin besar. Nah, di sini ada pengorbanan ya, pengorbanannya ya kita bikin keyword sebanyak-banyaknya gitu loh. Ada lagi kita bikin ya, kita jualan produk sebanyak-banyaknya, toh kita tinggal posting tok gitu ya. Oke, untuk herbal nih kita harus pahami dulu produk kita, Bu Vera, herbal manisan ini, herbal manisan jahe ini ya. Dia itu keyword red ocean-nya apa, keyword red ocean-nya apa, keyword blue ocean-nya apa ya. Kalau kita dapat keyword red ocean-nya, kita mau bermain di situ, yaitu kita gimana cara mainnya, ada tekniknya. Kalau kita bermain di keyword blue ocean-nya, kategori dari ini apa misalkan ya. Nah ini kita harus pahami dulu sebelum kita posting-posting, itu ada namanya riset keyword yang harus kita mainkan, ada ilmunya ya.
Maaf Pak Putra, saya kepo mau nanya. Saya kan rencana mau ikutan kelas dongkrak usaha. Apakah nanti di kelas ini akan diberikan fasilitas untuk sewa ke 1000 websitenya Pak? Ya pasti ada. Kan tadi sudah otomatis Pak ya. Oke, selalu minta rekaman pagi ini ya. Oke, ada. Kalau mau buat backlink dari postingan baru atau boleh edit posting lama, boleh edit postingan lama gitu ya. Oke, bergabung dengan dongkrak usaha 80.000 ya Pak. Kalau ternak page biaya berapa Pak? Saya sudah bergabung dengan PBN. Nah, PBN ini Bu PBN ini beda lagi ya. Ini PBN ini bisnis kita bersama ya, bisnis berjamaah ya. Ini kita lagi nyari 100 orang ya, ajak teman-temannya yang lain ya. PBN itu kita bikin satu website yang nanti itu menjadi bisnis kita berjamaah ya. Kalau di lain waktu akan kita bahas ya, mungkin besok atau besoknya lagi. Masya Allah, saya subuh Pak Putra sangat membuka mindset, tidak sabar ikut kelas dongkrak usaha anak udah daftar. Oke ya. Kalau KLD dapat DU juga enggak ya Pak? Kalau dapat beberapa postingan. KLD itu kan sudah dapat DU ya. Postingannya pasti postingan standar Bu Eka ya. WSP itu apa? Mohon dijelaskan ya. WSP itu web SEO praktis, itu platform kami yang itu cara mengoptinya sangat praktis banget, sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Nanti kapan waktu akan saya ini ya, saya infokan di Zoom subuh ya. Apa dongkrak usaha mirip PBN atau gimana? Dongkrak usaha itu ya, dongkrak usaha itu bisa menjadi PBN. Sebenarnya gini ya, semua website yang ada itu bisa menjadi PBN. Ya. Perbedaannya ya, kalau yang kita PBN yang bersama-sama itu kita untuk percepatan dongkrak usaha dan PBN yang dilakukan bersama-sama ini untuk percepatan. Kenapa? Dongkrak usaha membernya ada 10 ribuan, artinya dia di berbagai website itu ada traffic lah di situ ya dari berbagai member. PBN sama ya, kalau PBN yang menurut Bapak itu versi yang akan kita bangun di awal bulan besok ya, di awal bulan besok itu 100 orang wajib memberi traffic setiap hari, itu untuk percepatan juga ya. Ini akan ada kita bikin kelas PBN-nya sendiri ya. Screen-nya dong Pak ya. Oke ya. Posting tentang satu usaha dengan berbagai bentuk iklan ya Pak. Iya bebas ya Pak, Bu Vereni Eva ya. Kita bangun aja dulu ya, kita bangun aja dulu. Oh ini kita di istilahnya begini. Ada tanah kosong di pinggir jalan, ada tanah kosong di pinggir jalan. Kita berpikir apa yang akan kita lakukan di tanah kosong ini. Sementara kita punya waktu, kita punya uang. Ya bangun aja ruko dulu atau dibangun kios-kios dulu. Itu nanti mau diisi apa terserah gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bangun aja dulu ya. Mau diisi oleh pedagang siapa, mau diisi oleh itu terserah ya. Nah, yang tadi di jasa-jasa tadi itu, ketika kita misalkan kita posting jasa laundry Bekasi, kira-kira kalau kita dapat lead pemain laundry yang baru-baru mau nggak kerja sama kita? Mau ya. Saya punya beberapa teman yang ya maaf ya dulunya buat makan aja susah, ya buat makan aja susah. Saat ini mereka yang kasih makan orang, ya banyak sekali yang seperti itu. Hanya dengan apa? Hanya dengan digital aja, nggak kemana-mana, ya. Hanya dengan kerjasama aja, nggak kemana-mana. Nah, ini lahan ini bisa teman-teman mainkan. Dan ini juga bisa kita lakukan kalau kita sambil kerja, bisa kita lakukan. Kita sebagai ibu rumah tangga di rumah aja itu bisa kita lakukan ya, buat apa namanya, buat yang pensiun ya daripada nggak ngapa-ngapain ini bisa kita lakukan juga gitu kan. Banyak ya sebenarnya kita dengan melakukan hal yang seperti ini kita membantu perekonomian keluarga kita juga membantu perekonomian masyarakat. Kenapa? Di luaran sana banyak banget UMKM yang gaptek. Banyak sekali UMKM yang gaptek yang ingin dibantuin ya. Yang bantuin mereka untuk ngasih modal sudah ada pemerintah, yang bantuin mereka untuk bagaimana bikin produk sudah ada pemerintah, yang bantuin masarin produk mereka itu nggak ada. Teman-teman ya, ada juga mereka disuruh belajar. Bayangin ya teman-teman ya, mereka yang harus berproduksi dan harus belajar juga. Bahkan ada juga yang memang mereka udah nggak kuat lagi belajar. Iya kan? Nah, ini adalah peluang buat kita.
membantu orang itu ya, membantu orang itu sama dengan membantu diri kita sendiri. Sama dengan membantu diri kita sendiri. Teman-teman bisa, mungkin teman-teman pernah merasakan banyak bantu orang, bisnis kita dibantu juga sama Sang Pencipta, sama Allah gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Nah jadi ini, apakah ini menjadi sebuah bisnis jangka panjang? Sekarang pertanyaannya ya, jasa laundry akan ada terus nggak sampai puluhan tahun ke depan? Jasa catering akan ada terus nggak sampai puluhan tahun ke depan? Akan ada terus. Ya udah gitu loh. Kita bangun dari sekarang. Jangan sampai kita membangun setelah orang udah rame. Yang saya sebut tadi pecundang ya. Wah, udahlah kita nunggu testimoni dulu. Ngeluarin budget cuma 80.000, nungguin testimoni dulu. Kecuali kalau ngeluarin budget yang sangat besar gitu kan. Kita boleh perhitungan, tapi kita perhitungan untuk sesuatu yang ngambang. Tapi untuk sesuatu yang memang kita udah jelas alurnya, masuk logikanya gitu kan, udah jalanin aja gitu ya. Posting tentang satu usaha. Oh ya, maaf Pak, ini ternyata materinya belum di-add di grup WA ya. Terima Pak Putra. Maksudnya oke ya. Keywordnya bisa dibimbing ya. Nanti kita ada materi keyword Bu Ferani ya. Pak, linknya ada Pak untuk DU. Ada, nanti kita sebar linknya di grup ya teman-teman ya. Link daftarnya ke siapa ya di grup masing-masing nanti kita sebar ya. Kalau mau ikut PBN bagaimana caranya? Untuk nanti saya kasih kita sebar juga linknya di grup ya. Pak Putra, DU jumlah websitenya ada 1000 website. Apa bisa kalau diinspeksi semua? Kalau bisa diinspeksi semua, cara mainnya seperti apa? Yang bisa diinspeksi cuma 100 Pak Buma ya, bukan 1000 ya. 100 pun saya lihat pemain dongkrak usaha paling kuat mereka inspeksi 3. Padahal teman-teman ya, inspeksi 100 itu kalau kita misalkan dongkrak bisnis, dongkrak usahanya kita inspeksi 1, dongkrak bisnisnya kita inspeksi 1, sampai saya lupa domainnya, domain-domain yang lain itu kita inspeksi 1-1. Sehari itu kita minimal bisa inspeksi 100 atau 50 lah. Ya, kalau kita mau melakukan itu, ya. PBN daftarnya kemana? Oke, saya ikut DU dan PBN ya nanti ya. Saya kasih linknya. Saya kasih linknya di ini ya, di teman-teman ke semua grup ya. Pak, saya tertarik ternak page, tapi saya punya jasa sendiri, membutuhkan web tersendiri. Apakah bisa salah satu website diberikan, 2 web bisa buat produk sendiri? Kita sarankan untuk teman-teman yang punya produk sendiri, untuk teman-teman yang mempunyai produk sendiri, jangan sampai kegiatan ini melupakan produk teman-teman yang sudah jalan. Kegiatan ini harus mengangkat ya produk teman-teman yang sudah jalan. Misalkan saat ini teman-teman sedang jualan apa tadi tuh, herbal. Ketika join ini herbalnya teman-teman harus makin kuat. Kenapa harus makin kuat? Ya harus makin kuat lah. Ya kalau enggak teman-teman akan dari nol terus-menerus ya. Kebiasaan kita tuh ya. Kebiasaan kita itu enggak berhasil di bisnis ini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, akhirnya sampai tua dari nol. Enggak terbangun bisnis. Ya. Nah, kita mengajak teman-teman bergabung ya di Zoom subuh kita ini. Apa bisnis teman-teman sekarang, ketika teman-teman join dongkrak usaha, ketika teman-teman join yang lain, ini harus mengangkat bisnis utama. Walaupun akan ada tambahan-tambahan bisnis yang lain. Positioning kita menjadi perusahaan marketing. Ya, positioning kita menjadi perusahaan marketing. Ya. Monggo Pak Muhammad Furkon dari tadi raise hand, silakan. Pak Muhammad Furkon atau Pak Khalifah JT2 ya, yang ingin bertanya. Oke, yang raise hand karena kelamaan baru kelihatan sama saya. Monggo Pak Muhammad Furkon. Ya, pertanyaan saya tadi barusan dijawab Bapak yang tadi Pak, yang maksud saya kan jasanya perizinan nih Pak. Ya. Mungkin kan perizinan butuh website tersendiri supaya lebih terpercaya atau gimana gitu Pak? Enggak juga Pak. Itu gimana Pak maksudnya, bisa dijelaskan nggak? Jasa perizinan tidak gini loh, butuh website tersendiri itu oke, wajib karena identitas, tapi agar lebih terpercaya itu enggak juga. Ya. Percayanya seseorang itu bukan karena melihat sebuah website. Ini sudah riset saya 20 tahun Mbak ya. Bukan karena melihat website seseorang, karena dia melihat penawaran yang ada di website tersebut sama ada nomor telepon.
Nah, setelah menghubungi, setelah ngobrol-ngobrol, baru di situ mereka jadi apa enggak. Seperti itu, Pak ya. Oh, baik. Jadi ya Bapak bisa nggak mainkan di ini ya kalau misalkan Bapak punya budget untuk punya website sendiri, monggo ya. Kalau nggak punya budget untuk bikin punya website sendiri, itu Bapak bisa main website apapun yang lebih budgetnya lebih murah, bisa main dongkrak usaha, bisa main apa gitu ya, gitu Pak ya. Jangan sampai ya kita ya mau jualan, wah saya kalau nggak pakai ruko saya nggak mau jualan, nggak bakalan laku gitu ya, dagang kaki lima aja dulu gitu seperti itu Pak ya. Tapi nanti setelah Baik. itu baru kita ini. Dan Tapi ya tapi bisa sebenarnya nanti bisa di backlink nggak, Pak, bisa dari WSP ke bisa website Pak. misalkan dibuat tersendiri gitu. Bisa Pak. Kalau kita punya website banyak atau apapun punya link banyak, kita punya dongkrak usaha, kita punya ini harus saling ditautkan. Jangan sampai ini tidak saling menguatkan. Oke, Pak. Ya Pak ya. Ya, Pak. Oke ya, makasih Pak Muhammad Furqon ya. Makasih, Pak Pak. JT2 M Khalifah monggo. Atau Pak Galuh silakan. Baik, terima kasih Ya. Pak. Itu yang layanan 80.000 itu berarti dapat 100 artikel gitu atau 100 kuota. Nah, sebenarnya ini kelas Pak ya, kelas Zoom 3 hari, ya? diajarin cara mainnya. Nanti yang posting kita kasih kuota, yang posting dari para membernya nanti kita ajarin. Berarti Apa? yang posting saya sendiri. Iya betul. Itu webinarnya di jam berapa? Eh, Malam kalau nggak salah ya. Nanti tanya ke Bu Febi aja. Nanti saya kasih nomornya di grup ya. Saya kasih nomornya di grup. Nanti ke Bu Febi daftarnya tanya jam berapa malam. Iya Pak ya. Laksanaannya malam ya Pak ya? Iya. Oh ya, jadi saya mau ikut masih bisa gitu kan. Iya bisa. Kalau pagi seperti ini kan biasanya langsung kerja. Kalau Iya. hari biasa. Nanti ada video rekamannya juga Pak ya. Oh ya, berarti itu dapat 100 kuota Diisi terkirim sendiri. satu kuota ke 1000 website atau gimana Pak? Ya, satu kuota bisa tersebar ke 1046 website. Ya, misalkan Bapak nanti males, saya males posting-posting 100 kuota, nggak apa-apa, banyak kok yang mau bantuin posting, tapi bayar ke mereka, Pak. Teman-teman ya. Satu posting 5.000 katanya gitu kan. Oke. Berarti Ya, nambah kuota bisa itu? Atau bisa gimana? Pak, bisa. Nambah kuota bisa ya. Ya, siap Pak. Oke. Nanti saya daftar nanti. Ya, Nuwun. sama-sama. Ya. Pak Budi, monggo silakan Pak Budi. Juga Pak, Ya. apa postingnya itu harus beda-beda apa tetap sama dan bisa bahasa Inggris kah Pak untuk Oh, bisa. postingnya itu saya Ya. copy paste dari Ya. website yang sudah ada itu. Jadi kalau bisa itu misalkan kita ambil dari website lain, lalu kita minta persamaannya sama si ini, ChatGPT nanti diajarin Pak ya. Diajarin misalkan kita dapat nih konten bahasa Inggris, kita masuk ke ChatGPT, bikinkan persamaan dari artikel ini gitu, nanti dia akan bikinkan. Seperti itu Pak ya. Oke. Ya, terima kasih. Bisa ya teman-teman ya. Yang terpenting ya kalau kita niatnya itu adalah mendatangkan lead, itu artikel kita, konten kita di awal itu udah langsung jualan aja gitu loh ya. Misalkan gini, kita tadi jasa dry ice ya. Apakah saat ini Anda sedang mencari dry ice di Kota Solo? Jika iya, Anda berada di tempat yang Anda menghubungi orang yang tepat. Silakan hubungi kami. Kalau tadi kan kita lihat tuh macam-macam tuh kontennya ke bawah gitu kan, ya nggak apa-apa. Di bawahnya macam-macam, tapi di atasnya ada dagangan, ya. Di atasnya kita sudah bikin penawaran. Oke, berkumpul berapa orang? PBN baru terkumpul 50 orang, masih kurang 50 lagi Bu Eka ya. Pak, saya tertarik ternak pes, tapi saya punya jasa sendiri. Oh, ini sudah ya. Bagaimana cara buka chat GPT, Pak? Saya belum punya web pribadi. Ya, buka chat GPT ini ya. Tinggal sebentar saya kopikan. Saya kopikan chat GPT. Nah, Kamu ini nggak tahu kan chat GPT kan? Nah, dengerin aja dulu apa tuh chat GPT. Nah, ini ya chat GPT ya. Daftar di sini. Ini chat GPT itu daftarnya gratis ya. AI ya.
Daftarnya gratis ini ya. Hosting recommended apa Pak? Mau bikin landing page untuk memasarkan jasa bekam saya ya. Nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu ribet sama urusan hosting Pak ya. Itu terlalu teori, kecuali kalau memang kita traffic kita itu jumlahnya ribuan ya, baru nggak apa-apa gitu loh ya. Kalau yang saya rekomendasi untuk hosting itu ya, kalau memang mau bikin landing page sendiri, itu hosting yang baru buka. Ya, hosting yang baru perusahaannya baru buka. Itu sangat bagus karena nggak ada pelanggan yang lain, baru dikit. Ya, seperti itu ya. Jadi kita kadang ini ya, kita kalau traffic kita udah banyak banget, misalkan ribuan, kita harus BPS sendiri gitu kan, ya. Kamu mana sih Google? Ya, kira-kira seperti itu ya, Pak Muhammad Bekam ya. Oke, teman-teman semua ya, kita punya program 3 hari, itu mulainya kita mulainya tanggal 25 ya, tanggal 25 ya. Di titik terang pakai hosting pindah-pindah, Bu ya. Gini lah ya. Kita dulu tahun 2013 kita hosting di satu tempat. Kita hosting di satu tempat waktu itu dan keren, megah, keren punya server sendiri gitu kan, punya lemari sendiri gitu kan. Ternyata itu malah membuat musibah bagi kita. Musibahnya apa? Ketika server itu kebakar, kebetulan kita backupnya juga di situ ya, akhirnya hampir 1000 website kita hilang. Hampir 1000 website kita hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada di harddisk, cuman mainboard dari harddisk itu tidak bisa diperbaiki, belum ketemu kanibalnya jadi hilang. Nah saat ini kita nggak mau naruh telur dalam satu keranjang. Teman-teman mungkin kemarin dengar di cyber itu kebakaran, banyak yang ini, kita nggak mau naruh telur di satu keranjang. Kalau nanya kita hosting di mana, kita hosting di berbagai tempat, itu banyak ya tempat kita hostingnya, beda-beda. Ya gitu ya. Nah kita backupan itu juga beda dengan di tempat hosting kita. Ya makanya kemarin itu teman-teman ada yang, Pak kehapus semua produk kita gitu kan, bisa balikin nggak gitu kan ya, kita ambil dari backupan yang sebelumnya seperti itu ya. Umi bisa ikuti, Pak Putra, Umi bisa ikutan ya, monggo silakan ya, nggak bikin sendiri. Ngapain bikin sendiri ya, kebetulan saya itu alumni daripada ngurusin perusahaan hosting dulu ya, ngurusin data center dulu, Bu Eka atau apa ya. Nah kita nggak mau ngurusin ribet ya, mendingan kita bayar ya. Dan itu nggak keren ya, kalau kita punya hosting sendiri itu nggak keren, cuma kelihatannya doang keren. Itu bikin ribet kita sendiri. Jadi kita ada di berbagai tempat ya, seperti itu. Dulu kita hosting sendiri ya, kita bisa bikin server sendiri, bahkan kita bikinin server di orang lain ya. Nah ini kita nggak punya sendiri ya. Kita dulu alumni perusahaan hosting ya, provider internet dan alumni perusahaan hosting, pemilik Morosekato dan Titik Terang. Jadi karena itu kita menentukan pilihan tidak meletakkan telur dalam satu keranjang, jatuh satu pecah semua ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya Pak, saya izin bertanya nih Pak. Enggak Pak? Pak Putra. Iya Pak, saya baru ikut Zoom sekarang nih Pak. Kemarin saya telat baca infonya. Iya Pak. Tapi waktu itu saya pernah juga ikut Zoom dengan Pak Putra, yang Pak Putra bikin pelatihan Bekasi kalau nggak salah sebulan. Iya. Cuman karena sebulan itu harus di sana ya, saya nggak bisa karena kan kerja. Iya. Kalau misalnya Sabtu Minggu mungkin saya ini kalau kawan-kawan kan yang ikut Zoom ini kan sudah mungkin ada yang punya usaha, ada yang paham ya kita. Kalau saya kan dari nol banget Pak. Iya. Saya pengen belajar sebenarnya, cuman
apa namanya, kalau online kadang-kadang saya nggak bisa nangkep nih anunya apa, karena kadang-kadang lihat di laptop tuh hurufnya kecil-kecil, apa yang diklik tuh nggak jelas gitu ya. Kalau online Ya maksudnya, jadi ya. bisa, ya kalau online tuh kadang-kadang lihat Hmm. ini yang diklik apa nih, terus dari situ kemana, kadang-kadang saya nggak jelas karena kecil di laptop itu. Ada nggak Pak misalnya kita belajar Sabtu Minggu gitu, karena saya dari nol, saya pengen belajar banget Pak. Boleh Ya nanti. intinya saya itu pengen ya dengan biaya terjangkau misalnya. Saya intinya pengen bisa ilmu digital yang bisa usaha apalah yang bisa dijalanin. Ya, boleh Pak, nanti Karena dari kita pikirkan ya. iya, nah iya Pak, itu aja Pak saya Pak. Oke, mungkin usulan, mungkin nanti online-nya ada, terus tatap mukanya ada, supaya yang kira-kira kurang jelas bisa langsung diarahin, langsung ditanganinya gitu Pak. Terima Boleh, kasih Pak. kalau misalkan ada kira-kira siapa yang mau belajar offline Sabtu Minggu, kita bikinin nih kelasnya nih. Ya, tapi kita di Bekasi ya, kita di Bekasi. Nanti kita bikinin kelasnya, kalau yang mau belajar Sabtu Minggu kita bikinin kelasnya teman-teman ya. Oke, bismillah. Bapak di Ya, Bekasi Pak? di mana ya Pak? Bekasi di mana ya Pak? Di Bekasi, Kafling Tegal Perintis, Blok B2 nomor 26, belakang BPK Penabur Sumarekon. Oh, Sumarekon, Bekasi ya. Iya. Iya, terima kasih Pak. Oke. Bismillah Pak, saya Ahmad dari Jaktim. Saya mau jualan online, bagaimana caranya supaya produk saya bisa saya tampil di marketplace di baris awal. Saat ini kita kan pemain-pemain marketplace ya. Sekarang ini adalah pemain-pemain yang paling belakangan. Nah, pemain-pemain yang belakangan itu harus berat banget, apalagi kalau produknya itu produk umum, ya. Kalau produknya produk umum. Nah, karena produknya produk umum, ya, karena produknya produk umum itu sangat sulit. Saran saya, teman-teman yang bermain di marketplace, ngiklan aja ya. Ngiklan aja di marketplace ya, seperti Shopee sambil optimasi ya, sambil posting-posting sesuai dengan keyword ini ada sendiri ya. Optimasi marketplace itu ada sendiri, tapi ya perbedaan antara algoritma marketplace sama Google adalah ya, kalau Google seseorang yang mencari itu tidak login. Kalau Google seseorang yang mencari tidak login. Ya, jadi tidak bisa diakal-akalin oleh Google untuk ini nih yang diutamakan, ini ya. Google tidak seperti itu algoritmanya. Paling Google untuk ngakalin agar pemain organik itu tidak begitu kuat ya. Dia tambahin Google Ads-nya ada berapa di ini, lalu dia tambahin ada map, lalu dia tambahin pertanyaan-pertanyaan sehingga yang organik setelah scroll berapa kali. Tapi kembali lagi, behavior si pencari itu kan tidak menentukan halaman nomor satu langsung menjadi pilihan. Mereka scroll ya. Akhirnya Google melakukan apa? Sekarang kan sudah tidak ada halaman lagi ya. Persekian baris ya, itu ada iklan, persekian baris ada iklan. Nah, kalau marketplace mereka bisa ini ya, mereka yang organik tersebut itu mereka random Pak ya, mereka random yang menang siapa gitu kan. Terus juga mereka melihat keseriusan kita ya, kita berkunjung setiap hari, kita posting setiap hari, karena penjualan yang gratisan pun sekarang kan dapat potongan ya, penjualan yang gratisan pun dapat potongan. Nah, saran saya yang untuk teman-teman yang main di marketplace, iklan dulu aja. Iklan dulu untuk apa? Untuk mengejar ulasan. Iklan untuk mengejar ulasan, ya. Jangan pakai ulasan fake order ya. Jangan pakai ulasan fake order, jangan pakai pembelian fake order ya.
real aja, real aja ngiklan, ada terjadi transaksi minta ulasan. Semakin banyak yang ngulas, semakin banyak yang ngulas, ya maka toko kita akan semakin bagus. Seperti itu. Banyak ya beberapa teknik marketplace. Tapi kita di sini nggak membahas tentang teknik marketplace umum ya. Kita di sini ngebahas tentang dongkrak usaha. Karena kalau kita membahas tentang marketplace umum, ketika mereka ganti algoritma, kita pun akan nggak ngerti ya mau seperti apa ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke laptop ya. Ada pertanyaan lagi? Yang raise hand itu belum diturun-turunin atau mau bertanya lagi? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaannya ya teman-teman, untuk ya kita tanggal 25 itu ada namanya Zoom ya. Zoom untuk kelas dongkrak usaha ya. Lalu untuk yang tadi teman-teman banyak berbicara PBN gitu ya, saya takut akan mengganggu fokusnya teman-teman di sini yang baru-baru masuk gitu ya. Nanti PBN mungkin kita bahas setelah dongkrak usaha kita tutup ya. Rencana kalau tanggal 25 kita tutup itu sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 kita tutup 2 hari lagi ya. 23 lah ya. 23 kita tutup ya. Kita tutup pendaftaran untuk dongkrak usaha yang ikut kelasnya gitu ya. Lalu baru kita ngomongin tentang PBN. Seperti itu ya. Kira-kira nih kalau saya bertanya siapa yang mau join kelas dongkrak usaha 80.000 ya. Kelas dongkrak usaha 80.000, nanti nomor yang dihubungi saya ini ya. Saya share di grup ya, teman-teman ya. Kira-kira siapa saja yang mau join, katakan mau. Saya mau ya. Oke ya. Oke, banyak yang mau, ya saya mau ya. 80.000 teman-teman ya, nanti diajarin gimana cara mainnya ya. Monggo silakan ya. Tinggal nunggu kelasnya. Ada yang sudah transfer juga ya. Bahkan di sini ada yang sudah dapat lead juga, pemain lama ya. Oke, nanti nomor telepon akan kita sebar di ini ya. Kita sebar di grup masing-masing ya. Mungkin demikian dari saya. Semoga ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi intinya yang ingin saya saya berharap teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Jadi kita tidak serta-merta hanya berbicara teknis ya. Ketika kita udah paham ya, kita sudah paham banget ya apa yang harus kita kerjakan, itu untuk teknis itu bisa menyusul gitu ya. Kita bisa menyusul ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Allah ya. Terima kasih Coach. Sama Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.